Perkenalkan, nama saya Yulia Dewi Asari, NIM 19104168894, kelas ada manajemen pagi, mata kuliah e-marketing, dosen Bapak Adi Mursalin SMM. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab 2, yaitu tentang things. 1. Pendahuluan. Berpikir adalah langkah pertama dalam proses strategis. Things, penelitian, perencanaan, dan strategi. Gunakan peluang digital untuk memenuhi tantangan komunikasi, pasar, dan produk. Rencanakan aset dan kampanye. Create. Buat aset yang indah, dari situs web dan video hingga spanduk dan aplikasi iklan. Engage. Gunakan saluran untuk mengarahkan lalu lintas ke aset tersebut, dan bangunlah hubungan dengan pelanggan. Optimis. Lacak dan analisis untuk memahami kinerja, aset, dan kampanye. Dapatkan wawasan untuk meningkatkan dan menguji aset dan kampanye. Strategi pemasaran digital menangani bagaimana internet telah mengubah dan menantang dunia, di mana kita memasarkan dan bagaimana cara terbaik untuk menggunakan alat dan taktik digital untuk strategi pemasaran yang efektif. Strategi pemasaran konten. Menjabarkan blok bangunan untuk secara efektif menggunakan konten, bukan iklan, untuk menjangkau khalayak. 2. Pendahuluan. Strategi menunjukkan cara yang paling menguntungkan bagi organisasi untuk dilaksanakan pada periode waktu yang ditentukan. Dalam pemasaran, strategi dimulai dengan memahami apa yang ingin dicapai oleh bisnis atau masalah apa yang ingin dipecahkannya. Yang ketiga, apa itu pemasaran? Pemasaran adalah penciptaan dan kepuasan permintaan untuk produk atau layanan Anda. Jika semuanya berjalan dengan baik, permintaan ini harus diterjemahkan ke dalam penjualan dan pada akhirnya pendapatan. 4. Apa itu pemasaran digital? Pemasaran digital mendorong penciptaan permintaan menggunakan kekuatan internet dan memenuhi permintaan ini dengan cara baru dan inovatif. Internet adalah media interaktif. Hal ini memungkinkan untuk pertukaran mata uang, tetapi lebih dari itu, memungkinkan untuk pertukaran nilai. Bisnis di internet dapat memperoleh nilai dalam bentuk waktu, perhatian, dan advokasi dari konsumen. Bagi pengguna, nilai dapat ditambahkan dalam bentuk hiburan, pencerahan, dan utilitas. Pemasaran konten adalah salah satu cara ampuh untuk menciptakan nilai. Kebalikannya dari transaksi adalah apa yang penting di sini. Dengan kata lain, pertukaran adalah jalan dua arah yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak secara bersamaan. 5. Memahami strategi pemasaran. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam memahami strategi pemasaran: strategi bisnis dan merek. Strategi pemasaran. Berikut adalah beberapa pertimbangan alat untuk melakukan analisis situasional merek Anda. Yang pertama, memahami lingkungan, memahami bisnis. Yang kedua, memahami pelanggan, memahami pesaing. 6. Strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital dibangun berdasarkan dan mengadaptasi prinsip-prinsip pemasaran tradisional, menggunakan peluang dan tantangan yang ditawarkan oleh media digital. Strategi pemasaran digital harus terus berulang dan berkembang, karena internet memungkinkan umpan balik dan pengumpulan data yang hampir instan. Pemasar digital harus terus mengoptimalkan dan meningkatkan upaya pemasaran online mereka. 7. Blok bangunan strategi pemasaran. Teknik-teknik pembangunan berikut akan membantu Anda menyusun strategi pemasaran, baik online maupun offline, yang menjawab tantangan bisnis inti Anda. Analisis 5 kekuatan Porter. 4. Analisis SWOT. Sekian penjelasan dari saya untuk bab 2. Saya ucapkan terima kasih.